Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Zahira Sofa dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin mempresentasikan secara singkat analisis latar belakang berdirinya VOC, kebijakan, kemunduran, dan dampak VOC bagi Indonesia. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Inggris dapat disebut melangkah lebih dulu dibanding VOC dengan mendirikan suatu perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600 yang kala itu diberi nama EIC atau East India Company. Adanya EIC ini membuat Belanda merasa cemas atas dominasi perdagangan di Indonesia. Terkait hal itu, pemerintah dan parlemen Belanda mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk suatu perusahaan dagang yang lebih besar. Pada tanggal 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah VOC dengan tujuan mengurangi persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda, memperkokoh posisi Belanda di dunia internasional, dan memberikan dana kepada pemerintah Belanda. Yang pertama, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan. Yang kedua, kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu manis, gula, dan kapas. Yang ketiga, Belanda menerapkan Priëngerstelsel sejak tahun 1723, aturan yang mewajibkan masyarakat Priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC. Yang keempat, mendapatkan monopoli perdagangan pala di Hindia dengan cara brutal. Yang kelima, melakukan pelayaran hongi yang merupakan peristiwa perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan bagi rakyat Maluku. Beberapa faktor kemunduran VOC antara lain 1. Persaingan dagang dengan Portugis dan Inggris. 2. Adanya korupsi yang dilakukan para pegawai-pegawai VOC. 3. Pengeluaran VOC semakin besar akibat melakukan perang. 4. VOC terjerat banyak utang. 5. Penggunaan tentara sewaan membebani kas VOC. Dampak VOC bagi Indonesia antara lain, pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah yang laku di pasar internasional. Aktivitas perdagangan semakin ramai di Indonesia. Menurunnya pendapatan karena harga ditentukan oleh VOC. Menurunnya jumlah penduduk disebabkan adanya pembantaian massal. Rakyat harus menjual hasil rempah-rempah mereka kepada pihak VOC. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.